Halo guys, ketemu lagi bareng Tobel di channel Dansel Official. Nah, untuk menjawab kebutuhan dan juga yang mencari smartphone dengan harga yang lebih terjangkau, saat ini sejumlah smartphone unggulan yang pernah memiliki harga yang cukup tinggi telah mengalami penurunan harga yang signifikan. Dalam video kali ini kita akan membahas nih rekomendasi smartphone yang mengalami penurunan harga yang signifikan yang cocok banget nih untuk dijadikan pilihan. Seperti biasa, sebelum memasuki rekomendasi yang pertama, kita kasih bumpernya lewat dulu. Rekomendasi smartphone turun harga yang pertama adalah Infinix Note 12. Dengan harga yang sudah turun banyak ke 1,8 jutaan di pasaran, Infinix Note 12 menawarkan spesifikasi yang cakep, mulai dari layar yang sudah AMOLED, chipset yang gaming, memori yang besar, dual speaker, dan fast charging 33 watt. Untuk spesifikasi internalnya, Infinix Note 12 menggunakan prosesor MediaTek Helio G96 yang dipadukan dengan RAM 8GB plus 5GB external RAM. Dan internalnya sendiri, memorinya sebesar 256GB, serta masih bisa ditambah lagi slot kartu microSD hingga 2TB. Kualitas layarnya juga bagus banget dengan menggunakan panel AMOLED seluas 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Pindah ke sisi kameranya, Infinix Note 12 dibekali dengan kamera utama 50MP, kamera depth sensor 2MP yang berfungsi sebagai AI, sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi di 16MP dengan fitur dual LED flash. Dengan penggunaan komponen hardware yang hemat daya, smartphone ini memiliki keunggulan baterai 5000 mAh yang mampu memberikan daya tahan yang baik. Lanjut, untuk produk yang kedua adalah Vivo Y35. Harga Vivo Y35 telah mengalami penurunan harga sampai 1 jutaan di pasaran. Harga Vivo Y35 telah mengalami penurunan harga sampai 1 jutaan di pasaran dari harga awalnya. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat nih untuk membelinya. Vivo Y35 adalah salah satu smartphone dengan kualitas kamera yang mumpuni di kelas harga 2 jutaan. Perangkat ini menggunakan sensor utama 50MP yang memiliki dynamic range luas dan juga detail, serta kemampuan AI-nya yang optimal. Kamera utamanya juga dibekali dengan fitur ultra stable untuk menghasilkan hasil video yang stabil dan juga jernih tentunya. Untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS LCD seluas 6,58 inci dengan resolusi Full HD Plus, serta memiliki level brightness di 550 nit. Dalam hal performa, Vivo Y35 ditenagai dengan chipset irit daya dari Snapdragon 686 yang dipadukan dengan 8GB RAM plus 8GB external RAM dan internal memorinya sebesar 128GB yang udah support microSD hingga 1TB juga. Untuk daya tahan baterainya, smartphone ini juga sangat bagus berkat kombinasi prosesor hemat daya serta baterai berkapasitas 5000 mAh. Vivo Y35 juga menjadi smartphone 2 jutaan dengan charging paling ngebut berkat teknologi 44 flash charge yang mampu mengisi daya dari 0 sampai ke 70% hanya dalam waktu 34 menit aja. Oke, lanjut ke rekomendasi smartphone yang mengalami penurunan harga signifikan selanjutnya ada di Xiaomi Redmi Note 11. Ya, smartphone ini hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi yang udah Full HD Plus juga dan ditambah lagi dengan dukungan refresh rate tinggi 90Hz. Untuk tampilan yang dihasilkan juga sangat smooth sekali. Masuk ke sektor fotografinya, Xiaomi Redmi Note 11 menggunakan setup quad kamera dengan rincian kamera utama yang 50MP, lalu ada 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan kamera depan Redmi Note 11 ini memiliki resolusi di 13MP. Masuk ke bagian performanya.
Smartphone ini menggunakan prosesor milik Qualcomm Snapdragon 686 yang punya performa stabil dan temperatur yang cukup adem. Snapdragon 680 itu dipadukan bersama RAM 4 hingga 6GB dan media penyimpanan internal 128GB yang mendukung kartu microSD hingga 1TB. Selain layar dan juga performa yang cakep, sektor selanjutnya yang jadi andalan dari Redmi Note 11 yaitu soal dayanya, yang udah dibekali dengan baterai 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian daya cepat 33 watt yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 1 jam aja. Oke, masuk ke urutan keempat adalah Realme 10. Realme 10 sudah menggunakan layar bertipe Super AMOLED 6,4 inci Full HD Plus dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nit yang pastinya masih terlihat jelas lah untuk pemakaian di outdoor apalagi siang-siang. Selain itu, layarnya sudah mendukung high refresh rate 90Hz dan telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass generasi yang kelima. Untuk sisi kamera, Realme 10 ini mengandalkan kamera utama 50MP dengan 2MP kamera depth sensor serta 16MP untuk kamera selfie-nya. Selain punya layar dan juga kamera yang bagus, performanya juga menjadi salah satu daya tarik nih dari Realme 10 ini. Dipersenjatai dengan chipset MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan 8GB RAM plus 8GB extend. Ya, dengan storage segitu bisa sampai 128GB yang support microSD hingga 1TB juga. Buat baterainya sendiri berkapasitas di 5000 mAh dengan 33 watt super VOOC yang mampu mengisi daya dari 0 ke 50% dalam waktu 28 menit aja. Oke, rekomendasi smartphone turun harga yang kelima adalah Tecno Pova 4. Dengan harga yang sudah turun di bawah sekitar 1 jutaan, Tecno Pova 4 ini sangat menarik nih. Berkat kombinasi gaming prosesor, memori besar, dan juga baterai jumbo, stereo speaker, dan juga ada NFC-nya. Untuk dapur pacunya dipersenjatai dengan gaming prosesor milik MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB plus 5GB extend RAM. Dan penyimpanan internalnya juga jumbo dengan 128GB. Salah satu daya tarik utama dari smartphone gaming murah ini terletak pada baterainya yang tahan lama. Tecno Pova 4 dilengkapi dengan baterai jumbo berkapasitas di 6000 mAh yang dapat diisi ulang dengan cepat juga melalui pengisian daya 18 watt. Dari segi layar, Tecno Pova 4 ini menggunakan ukuran yang cukup bongsor juga, yaitu di 6,82 inci dengan panel IPS serta support high refresh rate 90Hz yang memberikan pengalaman visual yang lebih mulus dan juga responsif tentunya. Meskipun layar masih beresolusi di HD Plus aja, kualitas visual yang ditampilkan juga masih cukup jernih, plus membuat performa lebih oke, dan konsumsi dayanya juga yang lebih rendah. Next, untuk kualitas kameranya cukup standar aja ya, dengan mengandalkan kamera belakang beresolusi 50MP dan kamera depan beresolusi 8MP. Oke, next. Smartphone turun harga yang keenam adalah Xiaomi Redmi Note 10 5G. Langsung aja masuk ke spesifikasi utamanya ya. Perangkat ini menggunakan prosesor 5G yang cukup powerful, yaitu MediaTek Dimensity 700 yang ditancapkan bersama RAM 4GB hingga 8GB dan internal memorinya yang sebesar 128GB. Redmi Note 10 5G ini hadir dengan layar IPS 6,5 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate yang udah 90Hz serta telah diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Pada sisi kamera, Redmi Note 10 5G ini menggunakan konfigurasi triple kamera, yaitu 48MP kamera utama, 2MP kamera makro, dan 2MP depth sensor. Sementara kamera selfie-nya beresolusi di 8MP. Untuk baterainya sendiri, dia udah berkapasitas di 5000 mAh yang support fast charging 18 watt, menggunakan port USB Type-C tentunya. Masuk ke rekomendasi smartphone yang mengalami penurunan harga yang terakhir nih, adalah Infinix Zero 5G.
Infinix Zero 5G ini merupakan smartphone dengan performa yang paling ngebut. Dalam list rekomendasi kali ini, perangkat ini sangatlah kita rekomendasi ini untuk kebutuhan gaming tentunya. Berkat dia ini sudah menggunakan prosesor powerful MediaTek Dimensity 906 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Selain itu, Infinix Zero 5G ini juga dibekali dengan heat pipe thermal cooling system untuk menjaga performanya agar tetap stabil. Pindah ke bagian displaynya. Infinix Zero 5G menggunakan panel IPS 6,78 inci Full HD Plus yang udah support high refresh rate 120Hz. Next ke sisi fotografi, Infinix Zero 5G ini dibekali dengan sensor utama beresolusi 48MP yang memiliki kemampuan pengambilan foto yang cukup baik dalam kondisi cahaya yang cukup. Kerennya, Infinix Zero 5G ini dilengkapi dengan lensa telefoto beresolusi 13MP dengan zoom optik hingga 2 kali, yang sangat jarang nih ditemukan pada smartphone sekelasnya. Sementara untuk kamera depannya, dia udah beresolusi 16MP dengan dual LED flash. Terakhir, smartphone gaming terjangkau ini ditopang dengan baterai berkapasitas yang udah 5000 mAh dengan teknologi 33W fast charge juga melalui port USB Type-C. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video rekomendasi selanjutnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi bingung nih cari HP-HP yang harganya udah turun dan tentunya lebih enak lah di kantong. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video rekomendasi ini sampai habis. Kalau ada yang mau request silahkan komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan sel pusat HP dan laptop.